Dengarkan terus cerita pagi bersama Kudus dan Dani. Iya, Bang Andi. Sekarang Bang Andi dari Aceh sampai Jakarta. Kalau kita melihat pandangan Bang Andi, Aceh sekarang itu apa? Aceh sekarang bergerak ke arah yang lebih baik ya menurut saya setelah berpuluh-puluh tahun pada masa konflik. Dan alhamdulillah setelah MOU Helsinki arahnya baik ya, kecenderungannya baik. Hanya memang lambat ya, hanya memang lambat karena memang ada faktor-faktor tertentu mungkin yang saya sering diskusi dengan tokoh-tokoh di Aceh, misalnya dengan Bang Humam Hamid, misalnya saya sering diskusi sama beliau akibat-akibat yang ditimbulkan dari konflik-konflik yang terjadi di Aceh itu. Nah, yang pertama ini dugaan ya perlu didalami. Yang pertama adalah muncul distrust ya, baik sesama kita dengan orang lain gitu. Nah, saya mengatakan bahwa Aceh mengalami sebuah psychological distrust atau low trust society. Nah, itu harus cepat ditingkatkan supaya menjadi high trust society. Karena nggak ada daerah yang maju dengan kategori low trust society itu. Daerah-daerah yang maju Eropa dan lain-lain itu adalah mereka high trust society. Nah, karena itu memunculkan lagi rasa saling percaya di antara kita semua satu dengan yang lainnya, itu saya kira modal yang besar. Arahnya ke sana, tinggal kita dorong untuk dipercepat saja sebenarnya. Apa yang harus diperbaiki yang paling dasar, Bang Andi? Efisiensi terhadap anggaran yang ada di Aceh. Ya, anggaran kita itu kalau saya tidak salah udah lebih dari 70 triliun dari otsus kita ya. Dari tahun 2008 kalau saya tidak salah ya. Nah, dengan dana sebesar itu kita belum nampak pembangunan-pembangunan yang berarti secara signifikan ya. Selain kita lihat ada jalan-jalan 2 jalur di kabupaten kota. Jadi semua jalan-jalan 2 jalur di kabupaten kota itu dibangun oleh dana otsus. Nah, Bang Andi, apa yang membuat agak sedikit tertahan ya kalau yang kita tangkap tadi sehingga dana itu tidak bisa terserap dengan baik? Saya mohon maaf ya, ini yang pertama inefisiensi. Dugaan saya itu bukan dugaan, itu jelas terjadi inefisiensi. Penggunaan anggaran itu tidak digunakan kepada sektor-sektor yang produktif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua korup ya. Aceh menurut data sensus itu juga dipotret sebagai daerah yang paling korup ya di Indonesia. Nah, karena itu perilaku elit yang korup ini juga menjadi catatan. Nah, siapa yang bisa memonitor perilaku elit yang korup ini ya tentu masyarakat. Kita harus develop masyarakat kita harus empower masyarakat kita supaya ruang-ruang untuk melakukan abuse of power itu bisa kita reduksi. Saya tetap meyakini apa yang dikatakan dengan Lord Acton ya. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely itu. Jadi bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Mau dia berselendang agama sekalipun, kalau kekuasaan itu tidak terkontrol, pasti dia cenderung korup. Nah, karena itu dia perlu dikontrol. Nah, semakin absolut kekuasaan itu, absolut artinya tak terkontrol sama sekali, maka absolutnya korupsinya semakin absolut. Itulah kita dengar kenapa Bapak orang kerja di lembaga-lembaga keagamaan itu ditangkap polisi juga, tersangkut juga masalah korupsi, penggelapan dana-dana umat. Itu karena memang sistem kontrolnya tidak kita bangun dengan baik ya. Karena itu sistem kontrol yang baik adalah masyarakat yang cerdas. Nah, kalau sudah masyarakat Aceh itu cerdas, saya kira efisiensi anggaran itu akan jauh lebih bermanfaat. Ya, baik Bang Andi, kita cerita tentang orang Aceh cerdas. Tapi nanti ini menarik, ada juga program gubernur 15 program gubernur itu, Dani ya, salah satunya juga Aceh Carong gitu. Nanti kita dengar Bang Andi, kita break dulu. Boleh. Dengarkan terus cerita pagi bersama Kudus dan Dani.